Halo semuanya. Perkenalkan, saya Bung dengan kawan NRP 23 2022 044. Saya Oktor Hari Putra dengan NRP 23 2022 048. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pemahaman klasifikasi supervised dalam algoritma random forest dan aplikasinya dalam analisis geospasial. Di mana di video kali ini kita akan membahas mengenai tentang artificial intelligence, machine learning, juga random forest dan juga pengaplikasiannya di bidang geospasial. Kalau gitu, langsung aja kita simak videonya. Sebelum mulai lebih lanjut, apa sih AI itu? Artificial Intelligence dapat diartikan menjadi kecerdasan buatan yang dimana pada prosesnya berarti membuat atau mempersiapkan mesin seperti komputer agar memiliki sebuah intelligence atau kecerdasan berdasarkan perilaku manusia. Artificial Intelligence pada dasarnya bertujuan untuk membuat komputer melaksanakan suatu perintah yang dapat dilakukan oleh manusia. Tujuan dikembangkannya Artificial Intelligence yang pertama untuk mengembangkan metode dan sistem menyelesaikan masalah-masalah yang diselesaikan melalui aktivitas intelektual manusia, misalnya pengolahan citra, perencanaan, peramalan, dan lain-lain, meningkatkan kinerja sistem informasi yang berbasis komputer. Kedua, untuk meningkatkan pengertian dan pemahaman kita pada bagaimana otak manusia bekerja dan menciptakan suatu sistem pakar, yakni suatu sistem yang dapat melakukan perilaku cerdas, belajar, mendemonstrasikan, menjelaskan, dan menyarankan user. Tujuan lainnya dari diciptakan Artificial Intelligence sebagai berikut. Yang pertama, membuat mesin lebih pintar, memahami kecerdasan, membuat mesin lebih berguna, mengurangi waktu kerja sehingga kegiatan bisa lebih efisien, membuat manusia lebih mudah memudahkan tugas, dan membuat keputusan dengan kecerdasan buatan. Selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan dari Artificial Intelligence itu sendiri? Untuk kelebihannya, yang pertama, AI dapat mengotomatisasi tugas rutin, meningkatnya produktivitas karyawan dan efisiensi operasional. Yang kedua, mampu menganalisis data besar dengan cepat dengan memberikan wawasan berharga untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengurangi resiko kesalahan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang keempat, dapat beroperasi tanpa henti dan memberikan layanan kapan saja. Yang kelima, dapat menyimpan berbagai informasi dan data tanpa adanya batasan. Untuk kekurangan dari AI itu sendiri dapat dilihat dari kualitas hasil AI yang sangat bergantung pada data yang digunakan. Data buruk juga dapat menghasilkan keputusan yang tidak akurat. Yang kedua, penggunaan AI dapat menimbulkan resiko terhadap keamanan data dan privasinya pengguna. Yang ketiga, otomatisasi dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan bagi manusia di beberapa sektor. Dan yang terakhir, rawan terjadinya kerusakan dan dapat menggantikannya manusia. Algoritma Artificial Intelligence yang pertama ada algoritma klasifikasi yang dimana merupakan bagian dari metode supervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu. Algoritma ini mempelajari pola data yang sudah diberi label atau memprediksi kemana data ini akan masuk. Contoh penggunaannya, yang pertama mengklasifikasikan apakah sebuah email atau spam itu bukan spam. Yang kedua memprediksi apakah seorang layak mendapatkan pinjaman bank atau tidak. Jenis algoritma klasifikasi yang biasa umum digunakan yang pertama ada decision tree, berupa diagram pohon keputusan yang memecahkan data menjadi beberapa cabang berdasarkan serangkaian pertanyaan atau kondisi. Contohnya, sebuah bank bisa menggunakan decision tree untuk menentukan apakah calon nasabah layak diberi pinjaman berdasarkan usia, pendapatan, dan riwayat kredit. Yang kedua, naive Bayes, yang dimana menggunakan teori probabilitas Bayes untuk memprediksikan kemungkinan sebuah data masuk ke dalam suatu kelas. Cocok untuk kasus seperti klasifikasi email, spam, atau tidak spam. Yang ketiga ada random forest, yang dimana kombinasi dari banyak sebuah decision tree. Algoritma ini tuh mengambil rata-rata dari prediksi semua pohon keputusan untuk menghasilkan data hasil yang lebih akurat. Random forest lebih stabil dan akurat dibanding decision tree tunggal. Dan yang terakhir ada super vector machine atau SVM. Algoritmanya tuh bekerja dengan membuat hyperlink atau garis pemisah untuk memisahkan data ke dalam dua kelas. SVM tuh berusaha memaksimalkan jarak antara hyperlink dengan titik data terdekat agar klasifikasinya akurat. Algoritma AI selanjutnya adalah algoritma regresi, yang dimana termasuk ke dalam metode supervised learning. Namun berbeda dengan klasifikasi, algoritma ini memprediksi nilai atau angka kontinu berdasarkan data input. Contoh penggunaannya, yang pertama, memprediksi harga rumah berdasarkan ukuran, lokasi, dan fasilitas. Yang kedua, memprediksi suhu cuaca berdasarkan data historis. Yang ketiga, memprediksi penjualan di masa depan berdasarkan data tren sebelumnya. Jenis-jenis algoritma regresi yang biasanya umum digunakan yang pertama itu ada regresi linear, yang dimana model sederhana yang memprediksi nilai berdasarkan hubungan inter antara variabel input dan output. Cocok untuk kasus seperti memprediksi pendapatan tahunan berdasarkan jumlah jam kerja.
Yang kedua ada regresi logistik, digunakan untuk memprediksi hasil yang bersifat kategorik biner, contohnya ya atau tidak, sukses atau gagal. Contohnya adalah memprediksikan apakah seseorang akan membeli produk atau tidak berdasarkan usia atau penghasilan. Algoritma selanjutnya ada regresi multivariat yang digunakan saat ada lebih dari satu variabel prediktor yang mempengaruhi hasil. Contohnya seperti mesin rekomendasi produk di e-commerce yang mempertimbangkan banyak faktor seperti harga, ulasan, dan popularitas. Dan yang keempat itu ada regresi berganda, yaitu kombinasi dari regresi linier dan regresi non-linier yang melibatkan beberapa variabel input, dan algoritma ini juga sering digunakan untuk penelitian sosial atau analisis dalam klaim asuransi. Algoritma AI selanjutnya adalah algoritma clustering, yang dimana berbeda dengan klasifikasi dan regresi. Algoritma clustering adalah bagian dari metode unsupervised learning, dan ini tuh digunakan untuk mengelompokkan data tanpa label berdasarkan kemiripan karakteristik di antara data tersebut. Contoh penggunaan yang pertama mengelompokkan pelanggan berdasarkan pola pembelian mereka, yang kedua mendeteksi anomali dalam data keuangan seperti aktivitas penipuan. Jenis-jenis algoritma clustering yang biasa umum digunakan yang pertama adalah K-means clustering, yang dimana algoritma ini membagi data ke dalam sejumlah kelompok atau cluster berdasarkan kemiripan karakteristik. Cara kerjanya adalah dengan menentukan titik tengah atau centroid di setiap cluster, lalu mengelompokkan titik data berdasarkan jarak terdekat ke centroid. K dalam K-means menunjukkan jumlah cluster yang akan dibentuk. Jenis berikutnya ada fuzzy semi-means atau VCM. Berbeda dengan K-means, VCM itu tidak memberikan keanggotaan mutlak pada satu klaster. Nah, setiap titik data itu memiliki probabilitas keanggotaan di beberapa klaster sekaligus, sehingga lebih fleksibel. Dan itu biasanya digunakan untuk kasus di mana memiliki karakteristik yang tumpang tindih. Artificial Intelligence merupakan bidang yang luas yang mencakup berbagai jenis algoritma dan teknik yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir dan pengambilan keputusan seperti manusia. Di dalam AI, terdapat machine learning yang merupakan salah satu cabang AI yang berfokus pada penggunaan algoritma untuk memungkinkan mesin belajar dari data dan membuat keputusan tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Dengan kata lain, machine learning memberikan kemampuan pada mesin untuk meningkatkan kinerja berdasarkan pengalaman yang didapatkan dari data yang diolah. Lebih lanjutnya lagi, di dalam machine learning terdapat deep learning, yaitu cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural networks untuk memproses data yang sangat kompleks. Deep learning ini mampu menangani tugas-tugas canggih seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahan alami, hingga prediksi berdasarkan pola yang sulit diidentifikasi oleh algoritma tradisional. Dalam hierarkinya, AI itu menghubungkan antara ketiganya tersebut secara bertingkat, yang dimana AI mencakup ML, ML mencakup DL, yang artinya deep learning bagian dari machine learning. Machine learning sendiri adalah bagian dari keseluruhan konsep artificial intelligence. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tentang machine learning. Apa sih machine learning itu? Machine learning itu merupakan kumpulan algoritma yang dapat mempelajari dan membuat prediksi berdasarkan data yang direkam, mengoptimalkan fungsi utilitas yang diberikan dalam ketidakpastian, mengekstrak struktur data tersembunyi, dan menggolongkan data menjadi deskripsi singkat. Nah, ciri khas dari machine learning itu adalah adanya proses pelatihan, pembelajaran atau training. Oleh karena itu, machine learning itu membutuhkan data untuk dipelajari yang disebut sebagai data training. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara kerjanya dari machine learning. Tahapan cara kerja machine learning itu, yang pertama adalah pengumpulan data atau training data, di mana tahapan awal ini adalah mengumpulkan data yang akan digunakan untuk melatih model. Data ini itu harus relevan dengan masalah yang ingin diselesaikan dan dapat berupa data terstruktur seperti tabel atau tidak terstruktur seperti teks ataupun gambar. Tahapan kedua yaitu praprosesan data atau data pre-processing. Data yang dikumpulkan biasanya perlu dibersihkan dan dipersiapkan. Langkah ini meliputi penanganan data yang hilang, penghapusan outlier, normalisasi, dan juga pembagian data menjadi training set untuk pelatihan dan juga testing set. Untuk tahapan yang ketiga itu pelatihan algoritma atau train the machine learning algorithm. Pada tahapan ini, data latih atau training data digunakan untuk melatih algoritma machine learning. Algoritma akan mempelajari pola dalam data seperti hubungan antar variabel atau struktur tersembunyi untuk membangun model prediktif. Untuk tahapan yang keempat itu adalah pembuatan model. Hasil dari penelitian algoritma adalah model machine learning. Model ini merepresentasikan pola yang ditemukan dalam data latih dan akan digunakan untuk membuat prediksi atau klasifikasi pada data baru. Tahapan yang kelima itu evaluasi model. Setelah model dibuat, dilakukan pengujian dengan testing set untuk mengukur performa model menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, atau mean square error.
Jika performanya tidak sesuai harapan, dilakukan perbaikan. Selanjutnya itu ada prediksi dan implementasi. Model yang sudah teruji digunakan untuk memprediksi data baru atau diterapkan dalam lingkungan produksi untuk menyelesaikan masalah nyata. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang kelebihan dan juga kekurangan dari machine learning. Nah, kelebihan yang pertama itu adalah kemampuannya dalam mengolah data besar, di mana ML ini dapat menganalisis dan mengolah data dalam jumlah besar dan juga kompleks yang sulit ditangani oleh manusia atau metode tradisional. Untuk kelebihan yang kedua adalah machine itu menghasilkan prediksi yang akurat. Maksudnya, ML itu jika didukung oleh data berkualitas tinggi, model seperti regresi logistik, random forest, atau neural network sering digunakan dalam prediksi cuaca, deteksi penyakit, ataupun analisis keuangan. Kelebihan yang ketiga adalah otomatisasi proses berulang. Kelebihan yang keempat adalah adaptabilitas dan pembelajaran berkelanjutan. Nah, ML itu memiliki kemampuan untuk terus belajar dari data baru. Model dapat diperbarui untuk menyesuaikan perubahan kondisi seperti perubahan pola perilaku konsumen dalam e-commerce. Untuk kelebihan yang terakhir itu adalah peningkatan deteksi anomali. Nah, dalam aplikasi seperti keamanan cyber atau deteksi penipuan, ML dapat mendeteksi pola anomali yang tidak biasa dengan akurasi tinggi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kekurangan dari machine learning. Nah, untuk kekurangan yang pertama itu adalah ketergantungan pada data yang berkualitas tinggi. Untuk yang kedua, kompleksitas dan biaya implementasinya. Ketiga, otomatisasi proses berulang ketergantungan pada pemrograman dan juga pemeliharaan. Dan yang keempat adalah kesulitan generalisasi. Machine learning dapat digunakan untuk berbagai jenis masalah dalam analisis data, pengambilan keputusan, dan prediksi. Secara umum, kegunaannya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada classification atau klasifikasi, yang merupakan proses pengelompokan data ke dalam kategori atau label tertentu berdasarkan pola yang ditemukan dalam data. Yang kedua ada clustering atau pengelompokan, yang merupakan proses mengelompokkan data tanpa label berdasarkan kesamaan dalam data. Yang ketiga ada regression atau regresi, yang merupakan proses memprediksi nilai numerik atau kontinu berdasarkan hubungan antara variabel input dan output. Dalam paradigma pembelajaran machine learning, model belajar dari data untuk menemukan pola dan membuat prediksi. Berdasarkan jenis data yang digunakan untuk melatih model, ada 3 paradigma pembelajaran utama. Yang pertama ada supervised learning, yang kedua ada unsupervised learning, yang ketiga ada reinforcement learning. Unsupervised learning atau pembelajaran tak terbimbing adalah salah satu metode machine learning yang dimana model dilatih untuk menggunakan data tanpa label atau kategori yang sudah diketahui sebelumnya. Tujuan dari unsupervised learning adalah untuk menemukan pola tersembunyi, struktur atau kelompok dalam data secara otomatis tanpa campur tangan dengan manusia. Berbeda dengan supervised learning yang membutuhkan berlabel, sedangkan unsupervised learning bekerja dengan mencari hubungan atau kesamaan antara data untuk menghasilkan hasil analisis yang bermakna. Hasil dari proses algoritma ditunjukkan di bagian kanan gambar, di mana data telah dikelompokkan ke dalam 3 klaster yang berbeda berdasarkan bentuknya. Yang pertama, klaster pertama terdiri dari persegi, klaster kedua terdiri dari segitiga, dan klaster ketiga dari lingkaran. Cara kerja unsupervised learning yang pertama itu input raw data atau data mentah, yang dimana gambar di sebelah kiri menunjukkan sekumpulan data mentah yang terdiri dari berbagai bentuk, yaitu persegi, segitiga, dan lingkaran. Lalu prosesnya itu data mentah dimasukkan ke dalam sebuah algoritma supervised learning seperti k-means clustering atau hierarchical clustering, yang kemudian dianalisiskan kesamaan atau pola dalam data untuk mengelompokkan data yang mirip ke dalam satu klaster. Selain ada unsupervised, selanjutnya ada reinforcement learning. Reinforcement learning atau RL adalah salah satu paradigma dalam machine learning di mana sebuah agen belajar bagaimana berinteraksi dengan suatu lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara tidak langsung, RL itu mengaplikasikan pembelajaran trial and error untuk mencapai target yang diharapkan. Nah, dalam menghadapi masalah, RL itu akan mempelajari tingkah laku melalui pembelajaran trial and error untuk berinteraksi dengan lingkungan yang dinamis. Nah, begitu RL mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga bisa mendapatkan pengetahuan dan juga mencapai tujuan. Dalam menyelesaikan masalahnya, RL itu memiliki 2 strategi utama. Yang pertama, menemukan ruang dari tingkah laku dengan tujuan menemukan performa yang baik di dalam lingkungannya. Kedua, adalah menggunakan teknik statistik dan juga metode pemrograman dinamis untuk melengkapi pengambilan keputusan yang ada pada kondisi dunia nyata. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam cara kerja reinforcement learning. Nah, reinforcement learning ini pertama dalam tahapan observasi, agen RL mengamati lingkungan melalui sensor atau interface tertentu. Nah, untuk yang kedua, dalam tahapan pengambilan keputusan, agen RL memilih tindakan yang akan diambil berdasarkan informasi yang diperoleh dari observasi sebelumnya. Dengan tujuan utama agen adalah untuk memaksimalkan reward atau hadiah dalam jangka panjang. Nah, yang terakhir, dalam tahapan pembelajaran, agen RL memperbarui strateginya berdasarkan pengalaman. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil tindakan yang diambil dengan reward yang diterima dan menyesuaikan tindakan berdasarkan hasil ini.
Contoh penerapan reinforcement learning dalam hal umum itu ada di robotika. RL membantu robot mempelajari cara bergerak di lingkungan yang dinamis seperti memungut barang atau menghindari rintangan. Nah, contohnya adalah robot warehouse yang mempelajari jalur optimal untuk mengantar barang. Jika dikaitkan dengan bidang geospasial, RL ini digunakan untuk menentukan rute paling efisien dalam sistem transportasi, logistik, atau distribusi barang. Nah, contohnya itu menentukan rute pengiriman barang yang paling hemat waktu dan energi dalam peta kota besar. Nah, selain ada unsupervised learning yang juga reinforcement learning, selanjutnya itu ada supervised learning. Nah, di mana supervised learning itu merupakan metode pembelajaran yang bertujuan untuk memprediksi variabel target sebuah data baru berdasarkan model yang telah di-training menggunakan himpunan data variabel. Nah, lalu bedanya dengan unsupervised itu apa? Kalau unsupervised itu dia tidak memerlukan data training, sedangkan supervised dia membutuhkan data training terlebih dahulu untuk melanjutkan prosesnya, seperti itu. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam cara kerja supervised learning. Nah, yang pertama, data with label and training data. Maksudnya adalah menyediakan dataset yang memiliki label atau output untuk setiap data input. Dataset ini disebut labeled data yang akan digunakan untuk melatih model. Dataset ini kemudian dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama training data yang digunakan untuk melatih model, sedangkan yang kedua itu test data digunakan untuk mengevaluasi performa model setelah pelatihan. Nah, setelah itu data akan dilanjutkan ke machine learning algorithm. Nah, di mana memilih algoritma supervised learning yang sesuai dengan jenis masalah atau klasifikasi atau regresi. Algoritma ini tuh bekerja dengan mencari pola atau hubungan antara input dan output dalam data latih. Nah, setelah menggunakan machine learning algorithm, selanjutnya ada predictive model dan unknown data. Nah, setelah pelatihan, model akan dibentuk berdasarkan pola yang ditemukan dalam data latih. Model ini disebut predictive model yang digunakan untuk memprediksi hasil dari data baru yang tidak memiliki label atau unknown data. Tahapan terakhir adalah prediksi, di mana model memberikan hasil prediksi untuk data baru berdasarkan pola yang telah dipelajari. Nah, contoh cara kerja machine learning itu adalah prosedur klasifikasi terbimbing pada analisis secara digital untuk identifikasi kelas lahan. Tahapan yang pertama itu adalah menetapkan daerah sampel atau training sites. Langkah ini bertujuan untuk menyediakan data awal yang akan digunakan untuk melatih komputer mengenali pola atau karakteristik dari setiap kelas. Di mana juga daerah sampel harus memiliki ciri khusus seperti memiliki karakteristik yang seragam dalam hal nilai pixel, contohnya warna ataupun tekstur. Harus mencakup jumlah pixel yang cukup untuk mewakili kelas lahan. Tahapan yang kedua, melatih komputer dengan nilai pixel pada daerah sampel. Hal ini bertujuan untuk melakukan proses pelatihan training untuk mengenali pola numerik statistik dari pixel yang telah dipilih sebagai training sites. Jadi, nilai-nilai pixel dari training sites itu diolah untuk menghasilkan deskriptif statistik seperti rata-rata, variansi, atau distribusi nilai. Tahapan terakhir atau tahapan ketiga adalah mengklasifikasikan pixel ke dalam kelas lahan yang paling mirip. Hal ini bertujuan untuk mengklasifikasikan seluruh pixel pada citra ke dalam kelas lahan berdasarkan pola numerik yang telah dipelajari dari training sites. Untuk setiap pixel pada citra, nilai-nilainya dibandingkan dengan karakteristik numerik dari masing-masing kelas lahan. Algoritma menentukan kelas mana yang paling mirip berdasarkan jarak atau probabilitas. Pixel tersebut kemudian diberikan label kelas sesuai dengan hasil perhitungan, yang mana nanti output akhirnya itu adalah peta tematik. Setelah seluruh pixel diklasifikasikan, hasil akhirnya adalah peta tematik yang menunjukkan distribusi spasial dari setiap kelas lahan yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Nah, sebenarnya supervised learning itu memiliki jenis tugasnya atau tasknya, yaitu ada dua. Pertama ada classification dan yang kedua juga ada regression. Nah, untuk jenis tugas supervised yang pertama itu adalah classification. Nah, classification ini itu tuh adalah tugas dalam supervised learning di mana model memetakan data input ke salah satu dari beberapa kategori diskrit atau kelas. Nah, tujuan utamanya itu adalah untuk memprediksi kategori data baru berdasarkan pola yang dipelajari dari data latih. Tugas yang kedua itu ada regression, di mana regression itu adalah tugas dalam supervised learning yang digunakan untuk memprediksi nilai kontinu atau numerik. Nah, model regresi itu mencoba menemukan hubungan antara variabel input atau fitur dan juga variabel output ataupun target. Nah, baik classification ataupun regression, mereka tuh mempunyai algoritma yang umum digunakan. Untuk classification, biasanya itu menggunakan algoritma decision tree, random forest, support vector machine atau SVM, logistic regression, dan k-nearest neighbor. Untuk regression, biasanya mereka menggunakan algoritma linear regression, polynomial regression, decision tree untuk regresinya, random forest regressor, dan juga gradient boosting machine.
Nah, untuk contoh penerapan di classification itu adalah tutupan lahan atau land cover. Nah, di mana di klasifikasi tutupan lahan ini itu akan mengelompokkan area berdasarkan tipe tutupan lahan seperti hutan, sawah, perkotaan, perairan, dan juga lain-lain. Nah, misalkan kita menginput data citra satelit atau areal dengan fitur seperti spektra warna RGB, INIR, ataupun lainnya. Nantinya outputnya akan ada peta klasifikasi yang menunjukkan jenis tutupan lahan. Selanjutnya, untuk penerapan di regression itu ada prediksi kualitas udara atau air quality prediction. Nah, di mana nantinya itu untuk regresi akan memodelkan konsentrasi polutan, misalkan CO atau NO2, berdasarkan data spasial dan juga temporal. Misalkan kita akan menghitung data sensor udara, lokasi geografis, dan juga data cuaca, di mana nanti hasilnya adalah nilai numerik konsentrasi polutan. Nah, ini tuh bisa menggunakan linear regression, random forest regression, ataupun gradient boosting. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tentang charts atau classification and regression trees. Classification and regression trees ini adalah salah satu metode atau algoritma menggunakan logika biner berdasarkan dari teknik pohon keputusan atau decision trees. Nah, chart ini juga adalah suatu metode statistik non-parametrik yang dapat menggambarkan hubungan antara variabel respon atau variabel dependent dengan satu atau lebih variabel prediktor atau variabel independen. Nah, jadi algoritma ini tuh adalah algoritma chart ini akan membentuk pohon biner di mana setiap cabangnya akan dibagi dua berdasarkan kriteria split. Setiap simpul akan memiliki satu variabel input X dan juga titik split pada variabel tersebut dengan asumsi variabelnya numerik. Node daun dari pohon keputusan chart mengandung variabel output Y yang digunakan untuk membuat prediksi. Nah, selanjutnya, metode klasifikasi chart ini terdiri dari dua metode, yaitu metode pohon regresi dan juga pohon klasifikasi. Nah, klasifikasi dalam chart ini adalah proses untuk memetakan data input ke dalam kategori atau kelas tertentu. Chart ini melakukannya dengan membangun pohon keputusan yang membagi data berdasarkan fitur yang paling informatif. Sedangkan regresi adalah proses memodelkan hubungan antara variabel input dan juga output untuk menghasilkan nilai kontinu. Nah, chart ini tuh menggunakan logika pohon keputusan untuk memprediksi nilai numerik berdasarkan data input. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam tahapan pembentukan algoritma chart. Nah, ada 3 tahapan utama untuk dalam pembentukan chart. Yang pertama, pembentukan pohon klasifikasi. Yang kedua, pemangkasan pohon klasifikasi. Dan yang ketiga, penentuan pohon klasifikasi optimum. Selanjutnya, apa sih kelebihan dari chart ini? Chart itu adalah metode non-parametric. Oleh karena itu, chart tidak membutuhkan specification of any functional form. Nah, yang kedua, chart itu tidak harus menentukan variabel di awal proses karena menantinya akan memilih sendiri. Nah, untuk ketiga, chart itu tidak memiliki asumsi dan memiliki komputasi yang cepat. Nah, untuk yang keempat, chart itu fleksibel dan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan kekurangan dari chart itu mungkin akan menghasilkan pohon keputusan yang tidak stabil. Nah, selain itu juga chart membagi data hanya berdasarkan satu variabel aja. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tentang algoritma Support Vector Machine. Nah, jadi si SVM ini itu adalah algoritma machine learning yang diawasi, yang mengklasifikasikan data dengan menemukan garis optimal atau hyperplane yang memaksimalkan jarak antara setiap kelas dalam ruang n dimensi. Nah, SVM ini tuh biasanya digunakan dalam masalah klasifikasi. SVM ini membedakan antara dua kelas dengan menemukan hyperplane optimal yang memaksimalkan margin antara titik data terdekat dari kelas yang berlawanan. Jumlah fitur dalam data input menemukan apakah hyperplane ini adalah garis dalam ruang 2 dimensi atau bidang dalam ruang n dimensial. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam algoritma random forest. Nah, tapi sebelum masuk ke algoritma random forest, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dulu. Nah, kita bisa simak dari video ini. Nah, dari video ini, beliau tuh menjelaskan bahwa sebelum mempelajari random forest, ada tahapan di mana kita harus mempelajari konsep mengenai dua ensemble learning paling umum yang terlebih dahulu. Jika kita ingin melakukan klasifikasi, maka akan ada baseline atau batas bawahnya, yaitu prediksi acak saja namun bukan model yang bagus, yaitu batas bawah yang tidak melebihi baseline tersebut yang disebut dengan cointrust learner, atau acak saja prediksinya. Nah, jika ada model yang lebih jelek dari prediksi yang ada, maka disebut dengan bad learner. Tentunya ketika kita menggunakan model yang teliti dan menggunakan decision tree, itu bisa mengalahkan cointrust learner. Dan berikut merupakan ilustrasinya. Nah, yang mana nantinya itu kita akan ada strong learner dan juga weak learner. Dari situ kita tuh ingin mencari yang tidak terlalu bagus namun tidak terlalu jelek, maka akan ada good learner. Nah, dari strong learner menjadi good learner itu dapat dilemahkan menggunakan teknik bagging. Dan dari weak learner ingin dibaguskan itu menggunakan teknik boosting. Nah, maka dari itu, ketika kita menggunakan decision tree dan juga teknik bagging, itu tuh akan menjadi algoritma random forest. Nah, maka dari itu, random forest dibangun berdasarkan prinsip bagging atau bootstrap aggregating.
di mana beberapa model pohon keputusan dilatih secara terpisah dengan subset data yang berbeda. Dihasilkan melalui pengambilan sampel acak dengan pengambilan prediksi dari setiap pohon kemudian digabungkan. Random forest juga merupakan algoritma yang dapat digunakan sebagai klasifikasi, regresi, dan juga sebagainya. Lalu algoritma random forest ini itu berupa kombinasi dari beberapa tree predictor atau bisa disebut decision tree, di mana setiap tree bergantung pada nilai random factor yang dijadikan sampel secara bebas dan merata pada semua tree dalam forest tersebut. Lalu cara kerja dari random forest itu seperti apa? Yang pertama itu adalah sampling data, di mana dataset utama digunakan untuk melatih model. Algoritma secara acak memilih subset data dari dataset utama, di mana beberapa data bisa muncul lebih dari sekali dalam satu subset. Tahapan kedua, membuat pohon keputusan atau decision tree. Subset ini tuh untuk setiap pohon, algoritma tuh memilih subset fitur secara acak. Hal ini membantu mengurangi korelasi antara pohon. Cara pembuatan decision tree seperti apa? Yaitu menggunakan data berlebar untuk melatih pohon keputusan, yang bertujuan membangun model yang dapat memprediksikan dengan akurat pada data baru yang belum pernah dilihat model sebelumnya. Pada step langkah dalam proses pembentukan pohon keputusan, algoritma akan memilih atribut yang paling relevan untuk digunakan sebagai dasar pemisahan data. Pemilihan atribut ini didasarkan pada suatu metrik tertentu seperti information gain atau Gini index untuk memastikan bahwa atribut yang dipilih mampu memisahkan data secara optimal. Lalu ada pemisahan data, di mana setelah atribut dipilih, data akan dibagi menjadi subset-subset kecil berdasarkan nilai-nilai atribut tertentu. Nah, contohnya mungkin dalam pada foto itu terjadi humidity atau wine, yang mana nantinya ada pengulangan rekursif. Proses pemilihan atribut dan pembagian data ini akan dilakukan secara rekursif atau berulang-ulang pada setiap subset yang terbentuk. Pada setiap langkah, algoritma akan memilih atribut terbaik berikutnya untuk memisahkan subset lebih lanjut hingga kondisi tertentu terpenuhi, yang mana di akhir adalah pengambilan keputusan. Proses ini berhenti ketika semua data dalam subset memiliki label yang sama atau tidak ada atribut lain yang dapat digunakan untuk membagi data. Pada tahap ini, node terakhir dari pohon menjadi leaf node yang mewakili label keputusan. Nah, setelah membuat pohon keputusan, langkah selanjutnya itu adalah prediksi dari setiap pohon atau individual tree prediction. Lalu langkah keempat itu adalah menggabungkan hasil atau aggregation. Hasil prediksi akhir didasarkan pada mayoritas suara atau majority voting dari semua pohon. Lalu yang terakhir adalah final prediction. Setelah menggabungkan hasil dari semua pohon, random forest memberikan prediksi akhir yang digunakan untuk tugas klasifikasi atau regresi. Oke, selanjutnya penjelasan tentang data raster dan informasi pixel dalam random forest. Citra raster terdiri dari grid pixel yang masing-masing memiliki nilai numerik yang merepresentasikan karakteristik tertentu. Jika citra memiliki beberapa band, maka setiap band menyimpan informasi spesifik. Misalnya, band 1 mereflektasi pada spektrum merah, band 2 reflektasi pada spektrum hijau, band 3 reflektasi pada spektrum biru, dan band 4-12 merupakan informasi tambahan seperti data inframerah atau kombinasi spektra lainnya. Selanjutnya penjelasan mengenai struktur data dalam format tabel, data raster, dan informasi pixel dalam random forest. Pertama, tabel data raster dan pixel. Citra raster terdiri dari band-band spektral yang merepresentasikan nilai reflektasi pada panjang gelombang tertentu. Misalnya, band 1 hingga band 12. Setiap pixel atau kotak dalam citra memiliki informasi sebagai berikut. Yang kedua, proses klasifikasi menggunakan random forest. Pembagian dataset dibagi menjadi 70% untuk pelatihan training dan 30% untuk pengujian testing. Data training digunakan untuk melatih model random forest dalam membangun banyak decision tree. Selanjutnya, splitting dan kriteria pemisahan. Biasanya menggunakan nilai band atau color atau atribut seperti fly height atau tinggi objek. Entropi mengukur tingkat kerandoman atau keberagaman data, yaitu entropi tinggi, data sangat beragam menjadi informasi gain tinggi, entropi rendah, data homogen menjadi informasi gain rendah. Informasi gain itu nilai yang menunjukkan seberapa banyak informasi baru yang diperoleh pemisahan data. Tujuannya untuk memilih split dan informasi gain tertinggi. Gain impurity seberupa dengan entropi, tetapi menghitung kemungkinan kesalahan dalam memberikan label pada data yang pilih secara acak. Yang kalau gini impurity rendah, data lebih bersih dan mudah diklasifikasikan. Dan yang terakhir, pruning yang merupakan proses memangkas cabang-cabang pohon keputusan untuk menghindari pohon yang terlalu besar dan kompleks. Tujuannya untuk mengurangi overfitting dan meningkatkan generasi model. Dalam random forest terdapat kelebihan dan kekurangannya. Nah, salah satu kelebihannya adalah yang pertama, mengatasi overfitting. Yang kedua, stabilitas dan robustness. Ketiga, pengukuran kepentingan fitur. Dan yang terakhir adalah toleransi terhadap data yang tidak seimbang. Yang kekurangan yang pertama, interpretabilitas yang terbatas. Yang kedua, parameter yang perlu diatur. Yang ketiga, kesulitan dalam penanganan data berdimensi tinggi. Yang keempat, konsumsi waktu dan sumber daya. Yang kelima, tidak efisien untuk data real time.
Selanjutnya, penerapan Random Forest dalam bidang geospasial. Untuk studi kasusnya akan merujuk pada jurnal yang berjudul Decision Tree and Random Forest Classification Algorithms for Mangrove Forest Mapping in 9 National Park Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan sebaran hutan mangrove di Taman Nasional 9 Indonesia menggunakan algoritma Decision Tree dan Random Forest. Data yang digunakan adalah citra satelit Landsat 7 ATM Plus dan Landsat 8 OLI, dilengkapi dengan data tambahan seperti spot 6/7, depth, dan peta mangrove. Metode ini juga mengeksplorasi kombinasi parameter seperti NDMI, NDSI, NIR, dan DEM untuk meningkatkan akurasi klasifikasi. Hasil menunjukkan bahwa RF menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan Decision Tree pada Landsat 7. RF 99,12%, DT 92,32%, sedangkan DT lebih unggul untuk Landsat DT 98,34% dan RF 97,79%. Data yang digunakan pada studi kasus ini yang pertama, Landsat 7 ATM Plus yang diambil tanggal 30 Juni tahun 2002, yang kedua Landsat 8 OLI yang diambil pada tanggal 9 September 2019, yang ketiga Spot 6/7 yang diambil pada tahun 2020 sampai 2021, yang keempat adalah Meridian Digital Elevation Model, yang kelima adalah peta mangrove yang ada. Nah, selain itu, Random Forest juga bisa digunakan untuk yang pertama adalah klasifikasi tutupan lahan seperti hutan, sawah, pemukiman, ataupun air. Nah, data yang biasa digunakan itu adalah citra satelit seperti BERN, Landsat 102 ataupun MODIS dengan berbagai fitur seperti indeks vegetasi atau NDVI, kelembapan tanah, dan juga reflektasi spektal. Nah, Random Forest ini itu mampu menghasilkan peta tutupan lahan dengan tingkat akurasi yang tinggi karena algoritma ini itu memanfaatkannya kekuatan ensemble untuk menangani data spasial yang kompleks. Selain itu, Random Forest juga bisa digunakan untuk prediksi kualitas air dengan tujuan untuk memetakan dan memprediksi kualitas air di danau ataupun di sungai. Nah, data yang digunakan itu adalah data citra satelit seperti MODIS untuk parameter optik air, misalnya klorofil ataupun kekeruhan. Nah, data lapangan seperti pH, tingkat oksigen, dan juga suhu air. Nah, hasilnya, Random Forest itu dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antara parameter optik dan juga kualitas air. Pemanfaatan yang terakhir ada perencanaan pertanian presisi dengan tujuan mengoptimalkan hasil panen dengan analisis data geospasial. Data yang digunakan yaitu data tanah, kandungan nutrisi atau kelembapan. Selanjutnya ada citra satelit yaitu NDVI, kelembapan tanah, suhu permukaan, dan hasil yaitu Random Forest yang digunakan untuk memprediksi daerah yang membutuhkan intervensi spesifik seperti pemupukan atau irigasi. Nah, itu tadi pemaparan dari kami mengenai tentang Artificial Intelligence, Machine Learning, dan juga Random Forest, serta pengaplikasiannya di bidang geospasial. Sekian penjelasan dari kami, semoga mendapat manfaat bagi masyarakat umum. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.